Di awal episode ketiga ini, adegan diawali dengan memperlihatkan Boksu yang sedang bersiap-siap untuk kembali ke SMA Solsong. Boksu bertekad akan membalas dendam kepada Seho dan Sujong karena dulu mereka telah memfitnah dan membuat dirinya dikeluarkan dari sekolah. Sesampainya di sekolah, Boksu yang memang sudah terkenal karena menyelamatkan Sujong tentu saja membuat semua siswa riweuh ketika melihat kedatangannya, termasuk keponakannya yang bernama Inho. Di sisi lain, Seho yang melihat kedatangan Boksu terlihat sangat senang karena rencananya membuat Boksu kembali ke sekolah telah berhasil. Ia pun segera mengadakan konferensi pers untuk membuat citra SMA Solsong baik kembali. Di konferensi pers itu, Seho memperkenalkan diri sebagai ketua dewan yang baru. Saat itu ia berjanji akan membuat aturan baru di SMA tersebut yang sesuai dengan perkembangan zaman. Selain itu, Seho juga mengumumkan bahwa sekolah telah menerima kembali Boksu yang dahulu gagal lulus dari SMA Solsong. Mendengar pernyataan Seho yang dengan sengaja merendahkannya, Boksu terlihat marah dan langsung naik ke podium untuk memukulnya. Namun Boksu berusaha menahan amarahnya dan malah berjabat tangan dengan Seho. Semua guru yang melihat mereka dari televisi sibuk membicarakan Boksu, akan tetapi Pak Pak dan Sujong hanya terdiam. Sementara itu, Boksu yang tak mau kalah keren dari Seho terlihat mengumumkan bahwa dirinya kembali ke sekolah atas kemauannya sendiri. Dan hal itu disaksikan oleh seluruh siswa di sana termasuk Inho. Adegan berlanjut ke wakil kepala sekolah yang mengumumkan bahwa mulai hari itu kelas baru akan dibuat dan nama kelasnya adalah Wildflower, di mana kelas ini nantinya akan diisi oleh anak-anak yang suka berbuat onar dan memiliki nilai rendah. Rupanya pembagian kelas itu adalah ide Seho dan hal itu ditentang oleh Pak Pak. Namun karena itu sudah menjadi keputusannya, Seho tidak mempedulikan perkataan Pak Pak. Kemudian saat itu Seho tiba-tiba menunjuk Sujong sebagai guru tetap di sana yang tentu saja membuat Sujong sangat ngajenghok, begitupun dengan guru-guru yang lain. Ketika Seho pergi, Sujong mengejarnya dan berkata ia tidak pantas mendapat hadiah sebagai guru tetap karena bukan dia yang telah membujuk Boksu. Lalu Seho memberitahu Sujong bahwa dirinya mengangkat Sujong sebagai guru tetap bukan karena Boksu, melainkan karena kemampuan yang dimiliki Sujong. Sujong terlihat senang sekaligus haru karena akhirnya ia menjadi guru tetap. Scene lalu memperlihatkan daftar siswa yang masuk dalam kelas Wildflower, di mana Inho yaitu keponakan Boksu masuk dalam daftar tersebut dan ternyata Sujong ditunjuk sebagai wali kelas di kelas itu. Sujong terlihat sangat kaget karena ia tidak percaya harus menjadi wali kelas di sana. Ia pun segera memeriksa daftar siswa kelas Wildflower yang membuat dirinya ngajenghok karena ternyata nama Boksu juga tertera di sana. Kemudian Sujong yang hendak mengantar Boksu ke kelasnya malah terlibat adu mulut karena saat itu Boksu memancing amarah Sujong dan menanyakan kenapa dulu Sujong bersaksi kalau Boksu mendorong Seho dari atap padahal waktu itu mereka memiliki hubungan. Mendengar Boksu berkata seperti itu, Sujong hanya terdiam dan menegaskan bahwa dahulu mereka tidak memiliki hubungan spesial dan hal itu tentu saja membuat Boksu terlihat sedih. Singkat cerita, ketika Boksu masuk ke dalam kelas, semua siswa bersorak girang namun tidak dengan Inho. Inho sangat terkejut karena ia harus satu kelas dengan pamannya. Saat Boksu memperkenalkan dirinya dan meminta agar mereka akur, Seho yang melihatnya dari balik jendela juga mengharapkan agar mereka bisa akur. Seho kemudian mengenang kembali masa-masa ketika ia baru masuk ke SMA Solsong. Saat itu Boksu dengan semangat mengajukan diri untuk mengajak Seho berkeliling sekolah. Waktu itu Seho masih terlihat sangat lugu dan ia pun disambut hangat oleh Boksu. Kemudian seketika mereka pun langsung akrab. Namun ketika Boksu sedang menatap Sujong, Seho pun terlihat tertarik kepada Sujong. Suatu hari Seho sedikit kecewa dengan perolehan nilainya karena berada di posisi kedua, sedangkan ranking 1 seperti biasa diduduki oleh Sujong.
Lalu ketika Seho, Sujong, dan Boksu makan bersama di kantin, saat itulah Seho mulai memiliki perasaan suka terhadap Sujong. Ia pun selalu memandangi Sujong tanpa sepengetahuannya hingga suatu hari Sujong memergokinya dan bertanya kenapa Seho terus melihatnya. Kembali lagi ke Sujong yang sedang memilih ketua kelas. Ia menunjuk Seungwoo, namun Seungwoo menolaknya. Lalu ketika Sujong hendak menunjuk Inho, Boksu baru menyadari keponakannya itu berada di kelasnya. Karena Boksu tahu kelasnya adalah kelas untuk siswa nakal dan siswa yang nilainya buruk, ia pun terlihat sangat marah. Ditambah lagi, kini ia tahu kalau Inho selalu dibully di sekolahnya dan saking kesalnya akhirnya Boksu mengajukan diri untuk menjadi ketua kelas. 우리 반 반장은 강복수. Setelah kelas selesai, Boksu yang kesal karena Seungwoo membuli Inho terlihat membawa paksa Inho keluar dan menginterogasinya. Di sana Inho berlutut memohon agar Boksu tidak memberitahu ibunya tentang dirinya yang berada di kelas Wildflower. Saat Inho berlutut, Seungwoo and the gang melihatnya. Kemudian ketika waktu istirahat tiba, seperti biasa Seungwoo menyuruh Inho untuk membeli roti kesukaannya. 불복 좀 사라. Boksu yang tak tahan melihat keponakannya disuruh-suruh begitu tentu saja marah dan langsung menghampiri Seungwoo. Akan tetapi karena Inho melarangnya dengan memberinya kode, akhirnya Boksu mengajukan diri untuk membelikan roti tersebut. 내가 산다고 그 불복. Boksu berlari mengerahkan semua kekuatannya agar bisa kembali dengan cepat. Setelah membeli roti itu, ia pun segera berlari kembali dan memberikannya kepada Seungwoo. Ia bahkan rela membukakan rotinya agar Seungwoo tidak lagi membuli Inho. Suatu malam, Boksu terlihat minum-minum dengan Pak Pak dan juga teman-temannya. Suyeon dan Gongyeon sangat terkejut ketika mengetahui kalau Sujong menjadi wali kelas Boksu. Suyeon yang mabuk pun mendadak tersadar dan sangat marah ketika mendengar nama Sujong. Di sisi lain, Seho sedang makan malam bersama ibunya. Seho yang alergi memakan makanan laut harus memakannya dan menahan rasa sakit karena takut ibunya akan marah. Lalu ketika ibunya sedang bertelepon, Seho yang kesakitan segera pergi meminum obatnya. Kembali lagi ke Boksu yang disambut oleh ibunya ketika ia pulang sekolah. Saat itu ibunya terlihat sangat senang. Baru juga sampai di depan rumah, Boksu kena omel oleh kakaknya yang memintanya agar jangan sok kenal dengan Inho ketika Boksu berada di sekolah. Kakaknya ini sangat membanggakan Inho, padahal ia tidak tahu kalau Inho berada di kelas Wildflower. Esok harinya, Shin memperlihatkan Sujong yang sedang memeriksakan diri karena merasa kurang sehat. Di sana ia diberi obat untuk menghilangkan rasa sakit di dadanya. Kemudian saat berada di kelasnya, seperti biasa, anak-anak di kelas itu selalu tak memperhatikan ketika guru sedang menerangkan. Saat Sujong berkata apakah ada yang ingin bertanya, Boksu tiba-tiba mengangkat tangannya. Akan tetapi Sujong berpura-pura tidak melihatnya. Namun akhirnya Boksu berdiri dan membuat sebuah puisi yang ia kaitkan dengan uang 50 juta won. Boksu sengaja melakukan hal itu untuk membuat Sujong marah. Setelah kelas usai, Sujong terlihat berbicara dengan Boksu menanyakan apakah ia kembali ke sekolah untuk mempermalukannya. Saat itu Boksu malah mengajak Sujong pergi ke atap agar Sujong mengingat kejadian dahulu. Walau atap sekolah kini telah ditutup karena insiden yang menimpa Seho, Boksu perlahan naik ke sana sembari mengingat masa lalu. Tak hanya Boksu, Sujong juga teringat ketika dahulu ia naik ke atap dan mengira Boksu mendorong Seho dari atap itu. Padahal sebenarnya dulu Boksu ke atap untuk bertemu Seho dan memukulnya karena Seho melakukan hal kejam kepada Sujong yang Sujong sendiri tidak menyadarinya. Di sana mereka bertengkar dan ketika Boksu hendak pergi, Seho naik ke atas untuk melakukan bunuh diri. Seho ini merasa hidupnya kesepian karena ia tidak disayangi oleh ibunya dan harus selalu mendapat nilai terbaik.
Ia pun merasa tertekan hingga akhirnya ingin mengakhiri hidupnya. 강복수 가지 마! Dan ketika Seho benar-benar menjatuhkan diri, Boksu segera berlari dan berusaha menolongnya dengan sekuat tenaga. Namun ketika Seho sadar kalau dirinya tak ingin mati, ia berteriak meminta Boksu untuk menyelamatkannya. Akan tetapi karena Boksu sudah tak kuat lagi menahannya, akhirnya Seho terjatuh. Dan saat itu terjadi, Sujong berada di sana mengira Boksu lah yang mendorongnya. Scene lalu membawa kita ke masa kini. Ketika Boksu membuka pintu atap itu, ia melihat Seho berada di sana dan hal itu membuat Boksu terlihat menahan amarahnya.